Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giovan Kawabogor Purnama. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan pada program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Nah, saat ini sebagai info buat teman-teman semua, saya tengah menempuh suatu mata kuliah yang menurut saya menyenangkan untuk dijalani pada semester kali ini, yaitu Soft Skill, Leadership, dan Communication. Nah, pada mata kuliah tersebut, kami diminta untuk melakukan sesi coaching bersama para mentor. Jadi pada dasarnya kami diminta untuk mencari mentor, yang mana mentor tersebut kelak akan memberikan insight terkait dengan kepemimpinan yang telah mereka alami dan juga beberapa pengetahuan yang jelas lebih banyak dari segi pengalaman dan juga teori yang telah mereka lalui gitu. Nah, saya bersyukur telah melewati sesi tersebut dan saya ingin sedikit sharing ke teman-teman semua terkait dengan apa aja sih yang saya peroleh begitu. Nah, mentor saya ini merupakan seorang Chief Executive Officer atau teman-teman mungkin lebih kenal dengan istilah CEO pada salah satu perusahaan rintisan yang saat ini berlokasi di Jogja gitu. Nah, perusahaan tersebut dikenal dengan nama Behavior Farm yang sebagaimana namanya farm gitu bergerak di industri peternakan. Nah, sebagai seorang CEO yang baru-baru ini merilis perusahaan rintisan dan mungkin beliau juga menyadari bahwasanya dia dapat dibilang sebagai seorang pemimpin yang baru hadir di industri bisnis gitu khususnya pada bidang peternakan. Nah, eh, namun yang saya lihat beliau ini telah memiliki banyak sekali pengalaman dan atas dasar tersebut saya menjadikan beliau sebagai seorang mentor saya gitu. Nah, beberapa hal tersebut yang tadi telah saya bilang di awal sebagai sebuah insight. Yang pertama adalah yang dapat saya simpulkan, bahwasanya pemimpin atau leader itu perlu untuk dijadikan sebagai seorang teman. Pemimpin sebagai seorang teman. Tentu mungkin terdengar klise karena eh, jelas dari segi strata struktur organisasi dia berada di puncak gitu. Tapi justru dengan adanya di puncak itu tidak sedikit ditanggapi yang dirasakan oleh beliau selama menjabat sebagai CEO tersebut di perusahaan rintisannya, adanya sebuah tekanan yang mana ketika beliau hadir di bersama timnya di organisasi, beliau merasa adanya sebuah kesenjangan gitu. Entah karena faktor usia atau mungkin jabatan yang lebih jelas atas dasar tersebut. Tapi beliau merasakan hal tersebut, adanya tekanan tadi. Maka dari itu, beliau mencoba hadir dengan gaya yang mungkin beliau rasa cocok dengan dia gitu ya. Jadi beliau itu tidak jarang menceritakan kepada saya untuk sering memberikan sebuah gift, entah itu kue ataupun cemilan-cemilan begitu. Yang mana hal tersebut mengindikasikan dua hal yang dapat saya peroleh. Yang pertama adalah adanya sebuah reward atas kinerja yang telah mereka lakukan si anggota-anggota yang berada di organisasinya saat ini. Dan yang kedua adalah adanya threat. Loh kok bisa adanya ancaman gitu kan? Emang memberikan kue ataupun cemilan tersebut ancamannya apa? Yang saya tangkap dari beliau adalah bahwasanya saya secara kasar gitu ya, kalau boleh saya simpulkan, dia tuh sudah memberikan plus point gitu loh, yang pada dasarnya mungkin dia tidak harus memberikan hal tersebut gitu, karena reward yang telah diperoleh berupa upah itu dirasa cukup. Namun perlu ada effort tambahan dan dengan effort tambahan itu diharapkan adanya motivasi lebih gitu. Dan jika hal itu tidak tercapai, maka beliau sebagai pemimpin merasa perlu untuk memberikan sebuah punishment yang berlebih gitu. Dan eh, dari situ lebih lanjut yang dapat saya simpulkan adalah eh, pentingnya seorang pemimpin untuk mengetahui mental condition dari para anggotanya.
Nah, maka dari itu leader perlu apa ya? Oh iya, dia juga menganut filosofi bahwasanya leading with action is important, is essential gitu dalam memimpin. Karena pemimpin itu tidak hanya dirasa oleh beliau dan juga saya sependapat atas hal tersebut, dirasa tidak boleh hanya sekedar melakukan delegasi gitu. Dia perlu hadir, dia perlu ikut terjun, merasakan bahwasanya bagaimana beban dari anggota karena tentu terdapat perbedaan karena dari segi anggota mungkin lebih berfokus kepada teknis sedangkan pemimpin lebih kepada manajerial. Namun pentingnya seorang manajer atau pemimpin bahkan CEO dalam hal ini mengetahui hal teknis itu juga esensial karena seiring berjalannya waktu kondisi perusahaan akan sangat dinamis sehingga mungkin beliau merasa akan terjadinya rebellion dari para anggotanya begitu sehingga pentingnya untuk mengetahui permasalahan yang ada di anggota itu baik dari segi teknis yang ada di perusahaan ataupun individualnya itu menjadi penting gitu di situ. Ya mungkin itu sih kalau bisa saya simpulkan dari sekian banyak yang telah disampaikan oleh beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.